Akhir-akhir ini kayaknya ternyata sudah banyak bergerilya. Maksudnya secara kita ngomong FPI, HTI itu kan udah dibubarkan sebagai ormas terlarang oleh pemerintah ya. Cuman ideologinya ini yang masih bergerak di rumput dan akar gitu. Dan ini menurut aku bahaya. Halo, welcome to WJP channel lagi. Nah, kali ini aku mau memberi opini sedikit mengenai Khilafatul Muslimin ya. Seperti kita ketahui sudah ditangkap si ketuanya Abdul Qadir Hasan Baraja yang ternyata itu dia banyak sejarah gitu, yang dia sempat sampai masuk penjara karena kejadian bom di mana tuh, Candi Borobudur atau apa ya. Jadi ya kita nggak ngomong ke situnya, tapi yang jelas apresiasi untuk polisi sudah bergerak cepat dan sudah menangkap kepalanya. Terus kalau nggak salah 2 hari yang lalu udah ketangkep yang bagian operasionalnya, yang bagian pegang keuangannya atau apa, dan ada menteri keuangan, ada sampai menteri pendidikan kalau nggak salah, teman-teman. Jadi ini bahaya ya teman-teman menurut aku ya. Jadi untuk utuhnya NKRI ini tidak boleh diganggu gugat ideologi Pancasila NKRI ini. Akhir-akhir ini kayaknya ternyata sudah banyak bergerilya. Maksudnya secara kita ngomong FPI, HTI itu kan udah dibubarkan sebagai ormas terlarang oleh pemerintah ya. Cuman ideologinya ini yang masih bergerak di rumput dan akar gitu. Dan ini menurut aku bahaya. Aku ada nonton satu baru terakhir yang video YouTube Eko Kutadi ya, sama KB Nusantara. Harusnya masyarakat itu atau DPR itu sudah mulai bisa menambah yang kita ngomong menambahkan ya kalau nggak salah ya, untuk biar situasi ini nggak makin melebar kemana-mana gitu. Situasinya dalam arti kata ideologinya kita harus dipertahankan, dan selain ideologi NKRI dan Pancasila itu harusnya bisa ditindak tegas. Dalam arti kata jangan ada promosi-promosikan dalam arti kata wah solusinya adalah misalnya agama-agama tertentu gitu. Karena di sini beragam agama ya. Jadi dari Kristen, Buddha, Islam, Konghucu, Hindu, banyak lagi. Aku masih kurang tahu kalau itu ya teman-teman. Jadi itu tidak bisa yang namanya satu agama. Kita bisa lihat lah ya beberapa kejadian negara yang sekarang kondisinya seperti apa. Karena di sini beragam dan banyak agama di sini, ya bukan berarti satu agama solusinya gitu. Itu akan mengancam NKRI dan keutuhan. Jadi saya benar-benar harap pihak DPR atau apa, coba deh mungkin ada satu undang-undang yang mengatur dalam arti kata jangan ada kayak ideologi-ideologi lain dan yang berkembang terus gitu loh. Ini kan bahaya teman-teman. Saya harap itu pemerintah bisa dan bersama DPR bisa membentuk satu undang-undang untuk mendidik masyarakat untuk udah deh, pokoknya NKRI itu harga mati ya teman-teman. Terima kasih, silakan like and comment kalau ada yang kata-kata yang mungkin yang bisa saling membangun. Apresiasi sekali, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Polri yang telah menangkap sejumlah pimpinan Khilafatul Muslimin. Mereka memang layak ditangkap dan dihukum berat atas propaganda khilafahnya itu. Ormasnya memang telah dibubarkan negara, namun para aktivisnya tidak mendapatkan sanksi tegas dan sampai sekarang masih terus mempropaganda khilafah. Kami warga Nahdlatul Ulama Sokaraja meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap para pentolan HTI dan FPI. Kami mendukung sepenuhnya langkah tegas polisi dalam memberantas kelompok radikal di tanah air ini. Dan kami akan selalu siap 24 jam untuk membantu aparat kapanpun dibutuhkan dalam melawan para radikalis khilafah dimanapun berada. Demi keutuhan bangsa dan negara, DPR harus segera membuat undang-undang tersebut. Jika ada anggota atau parpol yang tidak setuju atas undang-undang tersebut, maka patut diduga mereka adalah bagian dari kelompok paham tersebut. Memang sih
ada satu problem kita. Secara ideologis ada dua musuh ideologis Pancasila yang kita punya kisah sejarah. Yang pertama, berbagai pemberontakan berbasis ideologi komunisme. Itu fakta sejarah. Pemberontakan 1965 atau pemberontakan sebelumnya, mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Kelompok Khilafatul Muslimin melakukan perlawanan saat petugas dari Polda Metro Jaya dan Polresta Bandar Lampung membawa dua anggota kelompok Khilafatul Muslimin berinisial AA dan IM pada Sabtu siang. Untung saja ideologi ini sudah dihapuskan dan kita punya TAP MPR yang melarang tumbuhnya ideologi ini. Ada lagi pemberontak-pemberontak lain, yaitu mereka yang menggunakan ideologi agama seperti Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Tokohnya di Jawa Barat namanya Kartosuwiryo, di Aceh namanya Daud Boreh, di Sulawesi Selatan namanya Kahar Muzakar. Ini yang sekarang terus berkecambah. Sayangnya kita nggak punya TAP MPR untuk melarang ideologi-ideologi yang menjadikan agama sebagai tunggangan mau mengubah negara. Kita nggak punya perangkat hukumnya. Ini yang masih kurang. Dan menurut gua, sudah waktunya para politisi memikirkan ini sama seperti para politisi pada tahun 65 kemarin atau 66 mengeluarkan TAP MPR melarang ideologi-ideologi komunis masuk ke Indonesia. Nah, ideologi ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena mereka bawa-bawa agama, bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa kitab suci, bawa-bawa hal yang sakral untuk umat Islam. Parahnya, umat Islam Indonesia yang mungkin minim literasi, yang mungkin tidak punya pengetahuan luas, yang mungkin cepat berpikirnya, gampang dicekoki ideologi gerombolan-gerombolan pengasong agama ini. Itu yang berbahaya. Jadi menurut gua ya, sudah saatnya lah kita memikirkan bagaimana membangun atau membuat sebuah aturan hukum demi menghambat kelompok-kelompok ini terus tumbuh subur. Karena itu tadi, gerombolan yang sejak dulu sudah menjadi teroris atau ditangkap sebagai tokoh teroris, toh sampai sekarang masih bergerak. Bantuannya dari mana-mana, duitnya miliaran. Lo bayangin apa akibatnya buat bangsa ini kalau kelompok ini tidak ditumpas sampai ke akar-akarnya. Bahaya.